Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Julaiha dengan NIM 3225021001. Saya dari kelas reguler B Stambul 2022, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat dua video, yaitu video hasil CBR dan juga video hasil wawancara mini-resip. Selamat menyaksikan. Nah, pada video yang pertama itu saya akan menjelaskan hasil dari CBR saya, yaitu dari kedua buku ini. Nah, ini merupakan buku utama dari buku yang saya review buat CBR, yaitu dengan judul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Nah, buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Sugiono yang diterbitkan oleh Alfabeta. Di dalam buku ini terdapat 16 bab, di mana nanti saya akan menjelaskan secara ringkas apa saja yang terdapat di bab-bab yang ada di buku ini. Nah, pada bab pertama itu ada perspektif metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, menganalisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, penulis mengemukakan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan tertentu. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. Disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Selanjutnya itu bab 2, yaitu proses penelitian, masalah, variabel, dan paradigma penelitian. Salah satu metode penelitian kuantitatif adalah metode survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Penelitian survei pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Walaupun metode survei ini tidak memerlukan kelompok kontrol seperti halnya pada metode eksperimen, namun generalisasi yang dilakukan bisa lebih akurat bila digunakan sampel yang representatif. Pada bab 3 itu terdapat landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Nah, secara umum, teori mempunyai 3 fungsi, yaitu untuk menjelaskan atau explanation, untuk meramalkan atau prediction, dan untuk pengendalian atau kontrol suatu gejala. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Selanjutnya itu ada bab 4, yaitu metode penelitian eksperimen. Penelitian dalam bidang IT dapat menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen termasuk dalam metode penelitian kuantitatif. Selanjutnya itu bab 5, yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Yang selanjutnya itu bab 6, yaitu skala pengukuran dan instrumen penelitian. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga
Alat ukur tersebut bisa digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Yang selanjutnya itu ada bab 7, yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Selanjutnya bab 8, analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Selanjutnya itu bab 9, contoh analisis data dan pengujian hipotesis. Analisis kuantitatif dapat menggunakan statistik parametris dan non-parametris. Statistik parametris digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio jumlah sampel besar, serta berlandaskan pada ketentuan bahwa data yang akan dianalisis berdistribusi normal. Sedangkan statistik non-parametris digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk nominal dan ordinal, jumlah sampel kecil dan tidak harus berdistribusi normal. Selanjutnya itu ada bab 10, yaitu masalah, fokus judul penelitian, dan teori dalam penelitian kualitatif. Setiap penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif, selalu berangkat dari masalah. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar antara masalah dalam penelitian kuantitatif dan masalah dalam penelitian kualitatif. Kalau dalam penelitian kuantitatif, masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian harus jelas, spesifik, dan dianggap tidak berubah. Tetapi dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks, dan dinamisnya. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. 11. Populasi dan sampel. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu. Selanjutnya itu bab 12, yaitu instrumen dan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Selanjutnya itu bab 12, yaitu instrumen dan teknik pengumpulan data. Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Selanjutnya itu bab 13, yaitu teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam atau triangulasi. Dapat dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Selanjutnya itu bab 14, validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Sedangkan validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau ditetapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Bila sampel penelitian representatif, instrumen penelitian yang valid dan reliable, cara mengumpulkan dan menganalisis data benar, maka penelitian akan memiliki validitas eksternal yang tinggi. Bab selanjutnya itu bab 15, menyusun proposal penelitian. Rancangan atau proposal penelitian merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Dalam menyusun rancangan penelitian, perlu diantisipasi tentang berbagai sumber yang dapat digunakan untuk mendukung dan menghambat terlaksananya penelitian.
Nah, di dalam bab 15 ini terdapat sistematika proposal penelitian kuantitatif dan sistematika proposal penelitian kualitatif. Selanjutnya itu bab terakhir, yaitu bab 16, metode penelitian dan pengembangan research and development atau R&D. Metode penelitian dan pengembangan R&D adalah merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sehingga menghasilkan produk baru dan selanjutnya menguji keefektifan produk tersebut. Selanjutnya itu ada buku kedua, yaitu buku pembanding dengan judul Metodologi Penelitian Kualitatif yang ditulis oleh Profesor Dr. Lexi J. Moleong MA. Nah, buku ini terdiri dari 9 bab dan 410 halaman. Dan saya akan menjelaskan secara ringkas tentang buku ini. Nah, pada dasarnya penelitian kuantitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah. Masalah dalam penelitian kuantitatif bertumpu pada suatu fokus. Masalah adalah lebih dari sekedar pertanyaan dan jelas berbeda dengan tujuan. Rumusan masalah yang bertumpu pada fokus dapat berubah dan dapat disempurnakan, dan hal itu akan memberikan warna tersendiri pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dibagi ke dalam 4 tahap, yaitu tahap sebelum ke lapangan, pekerja lapangan, analisis data, dan yang terakhir itu penulisan laporan. Teknik penelitian sebagai salah satu bagian penting dalam penelitian kualitatif dapat dibagi ke dalam 7 persoalan. Nah, selanjutnya itu di kedua buku ini terdapat kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihan dari buku ini, buku akan mudah dipahami apabila buku telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh pembaca, misalnya bahasa Indonesia. Nah, di dalam buku pertama ini banyak terdapat bahasa Inggris sehingga pembaca sulit untuk memahami pengertian-pengertian yang dijelaskan di dalam buku ini. Di dalam buku ini juga terdapat contoh-contoh cara membuat laporan proposal. Juga terdapat tabel-tabel, gambar-gambar sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara-cara membuat laporan proposal. Nah, buku ini juga dapat dikategorikan sebagai buku pelajaran yang menarik. Dikarenakan di dalam buku ini sudah dilengkapi dengan gambar-gambar dan juga identitas penulisnya itu sudah lengkap. Namun walaupun begitu, ada juga kekurangan di dalam buku ini, yaitu gambarnya yang kurang jelas karena gambarnya tidak memiliki warna atau gambarnya hanya gambar hitam putih saja sehingga gambarnya kurang jelas untuk pembaca lihat. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada video yang pertama ini. Selamat menyaksikan video yang kedua. Selanjutnya, pada video kali ini saya akan membahas tentang hasil wawancara saya terhadap siswi SMA yaitu Nabila Putri Ada, kelas 12 SMA Negeri 2 Tebing Tinggi, Riau. Nah, pada hasil wawancara ini Nabila sangat menyukai pelajaran sejarah sehingga dia bisa dengan cepat memahami apa yang dijelaskan oleh gurunya. Saya juga bertanya apakah dia lebih suka belajar melalui buku teks atau secara digital, dan ternyata dia lebih suka melalui buku teks karena jika melalui buku digital atau media dia akan cepat merasa bosan. Contohnya itu medianya melalui video. Nah, nanti jika setelah menonton video, siswanya akan disuruh oleh guru untuk meringkas atau merangkum apa pembelajaran yang terdapat di dalam video tersebut. Nah, dari banyaknya pertanyaan yang saya tanyakan terhadap Nabila, saya memberi kesimpulan bahwa siswa SMA kelas 12 sangat menginginkan adanya studi tour yang bisa menambah wawasan mereka terhadap sejarah. Namun karena tidak adanya museum atau sejenisnya di daerah Nabila tinggal, sehingga membuat
siswa-siswa tersebut tidak memiliki kesempatan untuk melihat peninggalan-peninggalan sejarah, dan juga dikarenakan proses pembelajaran yang menggunakan sistem shift atau pergantian, sehingga membuat guru sibuk dengan mengerjakan dua waktu yang berlainan. Nah, nanti dari permasalahan di atas dapat saya buat judul menjadi 8 judul, yaitu bisa teman-teman lihat di sini. Sekian hasil wawancara saya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.